Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga teman-teman yang kami banggakan. Saya Nika Gitaris Menti bersama rekan saya. Dan saya Luelina Sasrara. Kami dari SMA Negeri 1 Kuta Utara. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu adalah tani langsung, yaitu rancang bangun platform berbasis direct to consumer untuk mengatasi margin rendah petani akibat rantai distribusi panjang pada pemasaran hasil pertanian di Desa Adat Kaba-Kaba, Bali. Adapun latar belakang dari penelitian kami adalah paradoks agraris yang dimana Tabanan menghasilkan 772.000 ton sayur, namun keuntungan petani Kaba-Kaba kritis di angka 28% hingga 32% akibat cengkraman pentungkula, hingga memicu alih fungsi lahan sawah di Kediri sebesar 92,85 hektar dalam kurun waktu 3 tahun. Adapun rumusan masalah penelitian kami adalah bagaimana optimalisasi platform direct to consumer terintegrasi Subak untuk mendongkrak pendapatan petani. Adapun tujuannya adalah memformulasikan model bisnis digital berbasis kearifan lokal guna menahan konversi lahan pre-urban. Adapun metodologinya adalah menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus yang dimana data primer dihimpun secara intensif melalui observasi partisipatif dan juga fokus group discussion dan juga wawancara mendalam yang divalidasi lewat regulasi sumber. Adapun temuan lapangan yang kami temukan adalah terdapat diagram alur pemasaran tradisional yang dimana terdapat eksploitasi margin sebesar 15% hingga 50% dan juga petani terjebak sebagai price taker dengan farmer share kritis sekitar kurang dari 32% dan juga berdampak pada alih fungsi lahan sawah sebesar 92,55 hektar dalam kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Dewan Juri terhormat, mari kita bedah bagaimana aplikasi platform tani langsung bekerja memutus dominasi tengkulak melalui model direct to consumer atau D2C. Baik, aplikasi ini mengintegrasikan dua sistem utama yang dimana menggunakan sistem aplikasi dan sistem logistik. Baik, dari sisi petani, setelah panen, petani melakukan input jenis produk, kualitas, dan foto lahan untuk bukti organik. Kemudian hal yang paling krusial di sini adalah petani dapat memiliki otoritas penuh untuk menentukan harga secara transparan berdasarkan data pasar real time. Kemudian dari sisi konsumen mendapatkan produk yang lebih segar dan langsung dari jadwal panen terdekat. Kemudian secara sistem logistik, kami membagi 3 opsi untuk memutus rantai distribusi yang panjang. Yang pertama, adanya fitur ambil langsung di lahan. Kemudian ada titik kumpul desa dengan memanfaatkan fitur Subak ataupun Banjar sebagai titik kumpul. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan kurir tani langsung yang dapat mengantarkan pesanan ke lokasi Anda. Kemudian dengan adanya alur ini, diharapkan asimetri informasi menjadi hilang dan rantai distribusi menjadi sangat pendek. Dan lalu bagaimana efektivitas digitalisasi ini untuk dibandingkan dengan sistem tradisional? Baik, kami membaginya ke dalam 4 indikator utama. Yang pertama, adanya struktur pasar yang berubah dari yang sebelumnya dikuasai tengkulak kini menjadi persaingan langsung antara petani dan konsumen. Kemudian yang kedua, adanya informasi harga yang dimana dari asimetri informasi petani hanya menerima harga, kemudian menjadi simetri informasi yang transparan dari hulu ke hilir. Kemudian adanya nilai ekonomi, di mana margin keuntungan yang tadinya diambil dari tengkulak kini kembali ke petani, sehingga surplus produsen menjadi lebih optimal. Kemudian adanya biaya transaksi, yang dimana rantai berlapis ini memberikan harga yang kemudian hasil itu akan kita pangkas menjadi lebih rendah lewat logistik integrasi. Adapun sebagai benang merah dari penelitian kami menetapkan kesimpulan yang dimana rantai distribusi tradisional di Desa Adat Kaba-Kaba saat ini menekan farmer share hingga level 28-32%, yang ini memicu alih fungsi lahan. Kemudian lembaga Subak saat ini lebih lumpuh di fase hilir atau bisa saja di pemasaran. Kemudian melalui adanya platform tani langsung kami harapkan dan memproyeksikan kenaikan farmer share secara signifikan hingga 65-75%. Adapun saran dan rekomendasi, kami harapkan bagi pihak Subak untuk segera membentuk unit pemasaran kolektif berbasis Banjar dan Subak itu sendiri. Kemudian bagi pemerintah, kami harapkan untuk mendukung literasi digital dan penguatan regulasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2024. Kemudian kami harapkan bagi peneliti selanjutnya, kami harapkan untuk melanjutkan dan melakukan beta testing komersial untuk menguji daya tahan pasar. Dan kami harapkan pertanian ini adalah jati diri Bali. Dengan tani langsung kita harapkan tidak hanya menyelamatkan pendapatan petani, tetapi juga untuk menyelamatkan masa depan Subak kita. Dari petani langsung ke meja Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.